alasan perang melawan Iran bisa jauh lebih berbahaya dibanding perang melawan Irak. Pada tahun 2003, dunia menyaksikan bagaimana Amerika Serikat dan sekutunya dengan cepat menggulingkan pemerintahan di Irak. Dalam waktu yang relatif singkat, ibu kota Baghdad jatuh dan rezim Saddam Hussein runtuh. Namun ketika berbicara tentang Iran, situasinya selalu berbeda. Selama puluhan tahun, ketegangan antara Iran dan Amerika terus terjadi, tetapi perang besar tidak pernah benar-benar terjadi. Mengapa? Apakah Iran benar-benar lebih kuat? Atau ada alasan lain yang membuat negara-negara besar sangat berhati-hati? Untuk memahami hal ini, kita harus melihat beberapa faktor penting yang jarang dibahas secara mendalam. Hal pertama yang membuat Iran sulit diserang adalah geografi. Wilayah Iran sangat luas. Negara ini hampir 3 kali lebih besar dibandingkan Irak. Tetapi bukan hanya luas wilayahnya yang menjadi masalah. Sebagian besar wilayah Iran dipenuhi oleh pegunungan besar seperti Zagros dan Alborz. Pegunungan ini menciptakan medan yang sangat sulit bagi pasukan invasi. Tank dan kendaraan tempur tidak bisa bergerak dengan bebas. Jalurnya sempit, penuh lembah, dan sangat mudah dipertahankan oleh pasukan lokal. Sebaliknya, Irak memiliki wilayah yang jauh lebih datar dan terbuka. Ketika Amerika dan sekutunya melancarkan invasi pada tahun 2003, pasukan lapis baja bisa bergerak cepat dari Kuwait menuju Baghdad tanpa banyak hambatan. Inilah salah satu alasan mengapa invasi ke Irak berlangsung sangat cepat. Jika skenario yang sama dilakukan di Iran, situasinya akan jauh lebih sulit. Faktor kedua adalah kondisi militer Irak saat itu. Setelah kekalahan dalam Perang Teluk 1991, kemampuan militer Irak menurun drastis. Negara itu berada di bawah sanksi internasional selama lebih dari 1 dekade. Akibatnya, Irak kesulitan membeli senjata baru, memperbaiki peralatan militer, bahkan melatih pasukan secara maksimal. Banyak kendaraan tempur sudah tua, pesawat militer tidak lagi berfungsi dengan baik, dan sistem pertahanan udara menjadi lemah. Selain itu, moral pasukan Irak juga sangat rendah. Ketika invasi terjadi, banyak tentara yang memilih mundur atau menyerah tanpa perlawanan besar. Situasi ini membuat pasukan Amerika bisa bergerak sangat cepat menuju Baghdad. Iran memiliki sistem militer yang berbeda. Selain tentara reguler, negara ini memiliki pasukan elit bernama Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Pasukan ini memiliki peran besar dalam pertahanan negara dan memiliki pengaruh kuat dalam sistem keamanan Iran. IRGC mengembangkan berbagai strategi pertahanan modern, termasuk rudal balistik, drone militer, dan berbagai sistem pertahanan yang dirancang untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Selain itu, Iran juga memiliki jaringan milisi sukarelawan bernama Basij. Jika terjadi perang besar, jaringan ini dapat memobilisasi ratusan ribu, bahkan jutaan orang untuk membantu mempertahankan negara. Jumlah manusia yang sangat besar ini membuat invasi darat menjadi jauh lebih rumit. Iran juga memiliki pengalaman panjang menghadapi konflik besar. Salah satu yang paling menentukan adalah Perang Iran melawan Irak yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988. Perang ini sangat brutal dan berlangsung selama 8 tahun. Dari konflik tersebut, Iran belajar bagaimana menghadapi perang panjang dan mempertahankan wilayahnya dari serangan besar. Pengalaman itu membentuk strategi militer Iran hingga hari ini. Alih-alih hanya mengandalkan perang konvensional, Iran mengembangkan strategi perang asimetris. Artinya, mereka menghadapi musuh yang lebih kuat dengan cara yang tidak terduga. Salah satu kekuatan terbesar Iran adalah posisi geografisnya di dekat jalur energi dunia. Di wilayah ini terdapat Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur pengiriman minyak paling penting di dunia. Diperkirakan sekitar 20% perdagangan minyak global melewati jalur sempit ini setiap hari. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa langsung terasa di seluruh dunia. Harga minyak bisa melonjak dan ekonomi global bisa terguncang. Karena itu, wilayah ini sering dianggap sebagai salah satu titik paling sensitif dalam geopolitik dunia. Semua faktor ini membuat banyak analis militer mengatakan bahwa konflik besar dengan Iran akan sangat berbeda dibandingkan perang di Irak. Invasi darat ke negara sebesar Iran akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, baik dari segi pasukan, logistik, maupun biaya ekonomi. Risikonya juga jauh lebih luas, karena konflik tersebut tidak hanya mempengaruhi satu negara saja, tetapi bisa mengguncang stabilitas di seluruh kawasan Timur Tengah, bahkan dunia. Itulah sebabnya hingga hari ini,
Meskipun ketegangan sering meningkat, perang besar antara Iran dan Amerika selalu berusaha dihindari, karena jika konflik itu benar-benar terjadi, dampaknya mungkin tidak hanya dirasakan oleh dua negara tersebut.